Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kita ketemu lagi di postingan baru channel YouTube Titi Anggraini. Buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. Nah, dalam postingan kali ini saya mau membahas pertanyaan yang banyak diajukan soal bagaimana mengurus pindah memilih. Jadi, memang ada situasi di mana pemilih itu dimungkinkan untuk bisa pindah memilih dari lokasi dia terdaftar sebelumnya ke lokasi lain. Pengaturan soal pindah memilih diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 Tahun 2019, dan juga Peraturan KPU tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih, yaitu Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023. Sebelum kita membahas bagaimana cara mengurus pindah memilih, yang harus dipastikan pertama kali oleh sobat semua adalah mengecek apakah sobat semua sudah terdaftar di daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2024. Jangan lupa, Pemilu 2024, 14 Februari 2024 di hari Rabu, kita akan memilih 5 posisi sekaligus Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Kecuali di DKI Jakarta, tidak ada DPRD Kabupaten Kota. Nah, sobat semua bisa mengecek data sudah terdaftar atau belum melalui situs yang dirilis oleh KPU. Ini situs resmi ya, yang dibesut oleh KPU. Nama situsnya adalah cekdptonline.kpu.go.id. Bisa dilihat di layar ya. Ini adalah portal yang dapat digunakan masyarakat untuk mencari status keterdaftaran diri sebagai pemilih pada pemilu 2024. Nah, bagaimana kemudian cara kita mengecek? Ini bisa dilihat ya, setelah kita mengetik alamatnya akan muncul kolom seperti yang ada di sini tampilannya pencarian data pemilih pemilu 2024. Nah, sobat semua cukup masukkan nomor induk kependudukan NIK dari KTP elektronik yang sobat semua miliki di sini. Untuk meningkatkan keamanan siber, terutama penggunaan cek DPT online, maka KPU membuat kebijakan bahwa Anda atau kita semua harus memasukkan informasi berupa nomor induk kependudukan atau paspor dengan cara diketik angka demi angka. Kalaupun mau misalnya copy paste atau copy paste, angka terakhirnya dihapus dulu untuk diketik lagi 5 angka terakhir. Baru kemudian diklik tombol search gitu ya. Kalau cuman paste aja atau paste aja, itu nggak bisa gitu. Dia harus diketik supaya itu mengantisipasi hacking lah ya, atau menjaga keamanan siber. Itu kata KPU tuh. Nanti kalau sudah dicek, dia akan keluar nih tampilan seperti ini nih. Kelihatan ya. Bagusnya adalah kita bisa langsung tahu kita terdaftar di TPS mana. Nah, ini kan seperti ini ya. TPS 026 Ampang Gadang gitu. Lalu namanya Yogi Aulia. Ini nomor induk kependudukannya. Kabupaten Agam, Kecamatan Ampe Ange ya. Apa nih? Ampe Ange ya, betul. Lalu kemudian yang menarik juga kawan-kawan sudah ada kemudian alamat potensial TPS. Ini disebutkan di sini ya, Ampang Gadang. Nah, di sini juga sudah ada geotaggingnya yang berisi di mana panduan peta alamat menuju ke lokasi TPS kita. Jadi penting nih kita bisa memastikan kita memilih di mana dan kemudian TPS-nya nomor berapa serta potensi alamatnya atau lokasinya nanti akan ada di mana. Jadi bisa dicek di cekdptonline.kpu.go.id. Nah, lalu kemudian soal pindah memilih bagaimana? Pindah memilih itu berikutnya. Jadi syarat untuk pindah memilih pertama kali adalah kita harus sudah terdaftar di DPT, daftar pemilih tetap yang tadi kita cek ya lewat cek DPT online .kpu.go.id. Misalnya nih saya warga Tangerang Selatan ya, terus saya di hari H diminta melakukan pemantauan pemilu contoh di Sumatera Selatan.
saya sudah terdaftar di Pamulang, Tangerang Selatan. Oleh karena itu, karena saya bertugas di hari pemungutan suara di Sumatera Selatan, saya harus mengurus pindah memilih. Nah, status saya sebagai pemilih yang pindah memilih namanya disebut dengan DPTB, Daftar Pemilih Tambahan. Itu sesuai dengan nomenklatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jadi DPTB itu adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT suatu TPS, namun karena keadaan tertentu pemilih tersebut tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS di mana yang bersangkutan terdaftar dan akan memberikan suara di TPS lain. Ini juga berlaku untuk warga negara Indonesia atau WNI di luar negeri yang terdaftar dalam DPT luar negeri di suatu TPS luar negeri, kotak suara keliling atau pos. Nah, bagaimana kemudian kita mengurusnya? Pertama, kita ketahui dulu syarat-syaratnya. Syarat pindah memilih itu ada, kalau dari sisi durasi waktu, itu terbagi dalam dua kelompok. Yang pertama itu adalah syarat pindah memilih yang batas pengurusannya itu pada 30 pada H-30 atau 15 Januari 2024. Apa saja kondisi yang bisa membuat dia bisa mengurus pindah memilih sebelum H-30 hari pemungutan suara 14 Februari ya. H-30 berarti limitnya 15 Januari 2024. Itu adalah satu, dia bertugas di tempat lain. Dua, menjalani rawat inap, mendampingi pasien rawat inap. Jadi sudah ketahuan tuh dari sebelumnya ya. Lalu yang ketiga, tertimpa bencana. Yang keempat, menjadi tahanan rutan atau lapas atau menjadi terpidana. Yang kelima, penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial atau rehabilitasi. Yang keenam, menjalani rehabilitasi narkoba. Yang ketujuh, bekerja di luar domisili. Yang kedelapan, menjalani tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi. Dan yang terakhir adalah pindah domisili. Nah, itu mengurusnya sampai dengan H-30 pemungutan suara atau maksimal 15 Januari 2024. Ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tetapi selain itu juga ada kondisi yang khusus yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 Tahun 2019, pengurusan pindah memilihnya bisa dilakukan sampai H-7, yaitu 7 Februari 2024 untuk 4 kondisi berikut. Yang pertama, dia karena keadaan luar biasa, dia harus bertugas di tempat lain. Yang kedua, menjalani rawat inap atau sakit. Yang ketiga, tertimpa bencana. Yang keempat, menjadi tahanan rutan atau lapas. Nah, 4 kondisi pemilih ini bisa mengurus pindah memilih sampai dengan H-7 pemungutan suara atau 7 Februari 2024. Sekarang syaratnya apa? Syaratnya, simak ya, diatur di pasal 117 Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022, yaitu yang harus dipastikan adalah untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan, pemilih yang terdaftar dalam DPTB dapat melaporkan, jadi melapor ya, kepada panitia pemungutan suara atau PPS yang ada di tingkat kelurahan atau desa. Lalu panitia pemilihan kecamatan atau PPK yang ada di tingkat kecamatan atau KPU Kabupaten Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat itu 7 hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi teman-teman, sobat bisa mengurus di PPS, PPK atau KPU Kabupaten Kota di wilayah TPS asal atau di wilayah TPS tujuan. Jadi kalau tadi kayak contoh saya di Tangerang Selatan, mau pindah ke Sumatera Selatan, saya bisa mengurus di Tangerang Selatan, bisa juga mengurus di Sumatera Selatan. Lalu apa yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan diatur di pasal 117 ayat 2 Peraturan KPU nomor 7 tahun 2017 tahun 2022, nomor 7 tahun 2022 ya PKPU-nya, yaitu pemilih harus melaporkan dengan cara menunjukkan KTP elektronik atau KK dan melampirkan salinan formulir model A tanda bukti terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal. Tadi kita sudah lihat ya, cek dptonline.kpu.go.id untuk mengukur status terdaftar atau untuk memeriksa status terdaftar atau tidak. Nah, itu jadi itu syarat-syaratnya. Kalau sobat semua masih bingung,
bisa lihat di Instagram atau media sosial Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI, atau bisa juga lihat di Instagram saya @tanggraini atau Twitter saya @titianggraini. Saya menampilkan dokumen-dokumen yang harus dibawa. Tadi dokumennya yaitu KTP atau KK gitu ya, KTP elektronik melampirkan salinan formulir model A tanda bukti terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal. Kalau dia bertugas di tempat lain, dia harus menyertakan surat tugas ya. Lalu kemudian kalau dia menjalani rawat inap, ya itu berarti ada surat keterangan rawat inap. Kalau dia menjadi tahanan lapas rutan gitu ya, itu juga biasanya ada keterangannya. Nah, sobat semua, jangan lupa pastikan kita menggunakan hak pilih walaupun kita harus pindah karena kondisi-kondisi yang khusus dan luar biasa. Suara kita sangat berharga, kita sebagai warga negara mempunyai kesempatan untuk ikut menentukan arah nasib bangsa melalui suara kita, satu orang, satu suara, satu nilai. Walaupun cuma satu suara kita, tapi sangat menentukan. Tidak akan ada presiden yang jadi pemenang calon terpilih di sekarang ya, kalau dia tidak dapat 50% plus satu. Jangan-jangan satunya itu suara kita gitu. Terima kasih kawan-kawan semua. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Tetap ikuti tahapan dan proses pemilu. Kita kawal tahapannya dan kita pastikan suara kita tidak dicurangi. Dan juga kita pastikan suara kita digunakan secara bertanggung jawab untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.